Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan soal dari video sebelumnya. Video sebelumnya itu sampai dengan nomor 61 ya. Ini soal ini adalah soal yang sering muncul di tes PPPK teknis setiap tahunnya ya Bapak Ibu. Nah, ini di tahun ini mudah-mudahan soal ini bisa muncul juga ya Bapak Ibu, amin. Dan Bapak Ibu bisa lolos dengan mudah ya. Dan semoga Bapak Ibu dipermudah dan bisa menjadi ASN ya Bapak Ibu, amin. Kita lanjut aja ya di sini. Nomor 60. Salah satu tindakan yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan adalah A. Mengabaikan peraturan yang tidak relevan. B. Melakukan audit reguler untuk memeriksa kesesuaian. C. Menunda implementasi kebijakan baru. D. Mengurangi frekuensi pelaporan keuangan. E. Mengurangi jumlah personal audit. Nah, ini jawabannya adalah B ya, melakukan audit reguler untuk memeriksa kesesuaian ya Bapak Ibu. Jadi penjelasannya, melakukan audit reguler membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan dengan memeriksa dan menilai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku ya Bapak Ibu. Lebih baik Bapak Ibu silakan untuk menyediakan catatan kecil ya Bapak Ibu. Isi terlebih dahulu untuk jawabannya, nah nanti samakan ya seperti itu. Kita lanjut. Nomor 61. Salah satu tujuan utama dari manajemen perkantoran adalah A. Mengurangi jumlah karyawan. B. Meningkatkan struktur organisasi tanpa mempertimbangkan proses. C. Menjamin kelancaran operasional dan efisiensi di lingkungan kantor. D. Menghilangkan semua proses administratif. E. Mengurangi penggunaan teknologi. Nah, ini jawabannya adalah C ya. Menjamin kelancaran operasional ya Bapak Ibu dan efisiensi di lingkungan kantor. Penjelasannya, manajemen perkantoran bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses dan aktivitas di kantor berjalan dengan lancar dan efisien. Kemudian nomor 62, dalam perencanaan dan pengorganisasian, apa yang dimaksud dengan struktur organisasi ya. Nah, semua instansi pasti mempunyai struktur organisasi ya. Nah, apa yang dimaksud dengan struktur organisasi ya di sini? A. Sistem pembayaran karyawan bukan ya. B. Prosedur untuk mengelola inventaris tidak. Kemudian C. Tata cara pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi ditampung ya Bapak Ibu. D. Proses penetapan anggaran tahunan tidak masuk ya. E. Pengaturan jadwal rapat tidak masuk ya, berarti sudah pasti ya, ini jawabannya C, yaitu tata cara pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi. Penjelasannya, struktur organisasi mengacu pada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi yang membantu mengatur dan mengelola sumber daya secara efektif ya Bapak Ibu. Nomor 63. Apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian dalam manajemen perkantoran? A. Proses merancang produk baru. B. Proses pemantauan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai rencana. C. Proses menyusun laporan tahunan. D. Proses pemasaran produk. E. Proses pengembangan karyawan. Nah, ini jawabannya adalah B ya. Proses pemantauan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai rencana ya Bapak Ibu. Kemudian
Sistem pengendalian dalam manajemen perkantoran melibatkan pemantauan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 64, efektivitas kerja dapat diukur dengan A. Jumlah karyawan yang ada. B. Seberapa baik karyawan menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. C. Jumlah jam kerja dipantau. D. Jumlah peralatan yang digunakan. E. Lokasi kantor. Nah, ini jawabannya B ya, udah pasti. Jadi, seberapa baik karyawan menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, efektivitas kerja diukur berdasarkan sejauh mana karyawan dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian nomor 65, dalam manajemen perkantoran, delegasi tugas berarti A. Mengalihkan semua tanggung jawab kepada pihak ketiga. B. Menetapkan anggaran untuk proyek. C. Memindahkan tanggung jawab memindahkan tanggung jawab tugas tertentu kepada karyawan lain. D. Mengabaikan laporan keuangan. E. Mengurangi jumlah rapat yang diadakan. Ini jawabannya udah pasti C ya. Memindahkan tanggung jawab tugas tertentu kepada karyawan lain ya. Jadi penjelasannya, delegasi tugas adalah proses memindahkan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tertentu kepada karyawan lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 66, apa yang merupakan bagian proses perencanaan dalam manajemen perkantoran? A. Mengatur jadwal rapat. B. Menyusun rencana strategis dan menetapkan tujuan jangka panjang. C. Menyusun laporan keuangan bulanan. D. Mengelola inventaris kantor. E. Mengatur fasilitas kantor. Ini udah pasti jawabannya menyusun rencana strategis dan menetapkan tujuan jangka panjang ya. Jadi penjelasannya, proses perencanaan melibatkan penyusunan rencana strategis dan penetapan tujuan jangka panjang untuk memastikan arah yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 67, salah satu teknik pengendalian yang umum digunakan dalam manajemen perkantoran adalah A. Penetapan anggaran tahunan, menyusun rencana pemasaran. C. Penilaian kinerja karyawan. D. Pengaturan jadwal kerja. E. Pengembangan produk baru. Nah, ini jawabannya adalah C ya. Penilaian kinerja karyawan ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita bahas penjelasannya. Jadi penilaian kinerja karyawan adalah teknik pengendalian yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan, memastikan bahwa mereka memenuhi standar dan tujuan yang telah ditetapkan ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 68, untuk meningkatkan efisiensi kerja, perusahaan dapat melakukan A. Mengurangi penggunaan teknologi terbaru. B. Mengurangi pelatihan karyawan. C. Mengoptimalkan proses kerja dan mengurangi pemborosan. D. Menunda pengadaan peralatan baru. E. Mengabaikan umpan balik dari karyawan. Ini jawabannya udah pasti C ya. Mengoptimalkan proses kerja dan mengurangi pemborosan ya Bapak Ibu. Jadi penjelasannya, meningkatkan efisiensi kerja melibatkan pengoptimalan proses kerja dan mengurangi pemborosan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan urusan yang lebih sedikit. Kemudian nomor 69, salah satu tantangan dalam manajemen perkantoran adalah A. Menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan operasional. B. Mengurangi biaya operasional dengan menambah karyawan. C.
menghindari penggunaan teknologi baru. D. Menyusun laporan keuangan tanpa analisis. E. Menyederhanakan struktur organisasi tanpa analisis. Ini jawabannya udah pasti A ya. Menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan operasional ya Bapak Ibu. Kemudian penjelasan dari soal tersebut bahwa menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan operasional adalah tantangan penting dalam manajemen perkantoran untuk memastikan bahwa semua aspek organisasi berjalan dengan efisien. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pada subscribe channel kami, silakan untuk melakukan subscribe terlebih dahulu ya, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Dan tidak lupa juga Bapak Ibu pasti nanti setelah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel kami ya, seperti itu. Kita lanjut nomor 70. Dalam perorganisasian penjadwalan berarti A. Menentukan anggaran untuk setiap departemen. B. Mengatur waktu untuk melaksanakan tugas dan proyek. C. Menyusun laporan bulanan. D. Mengelola inventaris kantor. E. Menyusun kebijakan perusahaan. Ini jawabannya adalah B. Mengatur waktu untuk pelaksanaan tugas dan proyek. Jadi penjelasannya adalah penjadwalan adalah proses mengatur waktu untuk melaksanakan tugas dan proyek, memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya Bapak Ibu, nomor 71. Apa yang dimaksud dengan administrasi umum dalam konteks organisasi? A. Pengelolaan anggaran dan laporan keuangan. B. Proses pengaturan dan koordinasi kegiatan administratif di seluruh bagian organisasi. C. Penyusunan rencana strategis untuk ekspansi bisnis. Kemudian D. Pengembangan produk baru dan pemasaran. E. Perencanaan struktur organisasi baru. Ini jawabannya udah pasti B ya, proses pengaturan dan koordinasi kegiatan administratif di seluruh bagian organisasi ya Bapak Ibu. Jadi penjelasannya adalah administrasi umum mencakup pengaturan dan koordinasi semua kegiatan administratif di dalam organisasi untuk memastikan bahwa operasional berjalan lancar dan efisien. Kemudian nomor 72, salah satu tujuan utama pengelolaan surat menyurat adalah A. Meningkatkan jumlah dokumen yang dikirim. B. Mengurangi waktu respon terhadap korespondensi. C. Menyimpan semua surat masuk dan keluar tanpa D. Mengabaikan surat yang tidak penting. E. Mengurangi komunikasi dengan pihak luar. Ini jawabannya adalah mengurangi waktu respon terhadap korespondensi ya. Jadi penjelasannya adalah bahwa tujuan utama pengelolaan surat menyurat adalah untuk mengurangi waktu respon terhadap korespondensi, memastikan bahwa semua surat ditangani secara efisien dan tepat waktu. Kemudian nomor 73, apa yang dimaksud dengan arsip dalam administrasi perkantoran? A. Dokumen yang sudah tidak digunakan, bisa jadi ya. B. Koleksi dokumen penting yang disimpan untuk referensi di masa depan, tidak masuk ya. Kemudian C. Dokumen yang baru dibuat. D. Tidak masuk. D. Katalog produk perusahaan. E. Laporan bulanan tentang kinerja. Udah pasti ya, ini jawabannya adalah ternyata mohon maaf, ini masuk ke B ya. Koleksi dokumen penting yang disimpan untuk referensi di masa depan, karena penjelasannya arsip adalah
koleksi dokumen yang penting dan disimpan untuk referensi dan penggunaan di masa depan, memastikan bahwa informasi penting dapat diakses kembali saat dibutuhkan ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya barusan. Kemudian 74, sistem informasi manajemen SIM digunakan untuk A. mengelola inventaris produk, B. mengatur jadwal rapat, C. mengumpulkan, memproses dan menyajikan informasi untuk mendukung keputusan manajerial, D. menyusun anggaran tahunan, E. mengatur kebijakan perusahaan. Ini jawabannya adalah C ya, mengumpulkan, memproses dan menyajikan informasi untuk mendukung keputusan manajerial. Jadi SIM digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyajikan informasi yang diperlukan oleh manajer untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis. Nomor 75, salah satu tanggung jawab dalam administrasi umum adalah A. mengelola program pemasaran, B. menyusun kebijakan SDM, C. mengatur kegiatan sehari-hari yang mendukung proses organisasi, D. mengembangkan produk baru, E. menetapkan harga produk. Ini jawabannya adalah C. C. mengatur kegiatan sehari-hari yang mendukung fungsi organisasi. Penjelasan tanggung jawab administrasi umum termasuk mengatur kegiatan sehari-hari yang mendukung semua fungsi dalam organisasi agar operasional berjalan lancar ya Bapak Ibu. Kemudian 76, kita bahas soal ini sampai dengan nomor 80 ya Bapak Ibu. Nanti selanjutnya saya bahas di video selanjutnya. 76, dalam pengelolaan surat menyurat, apa yang dimaksud dengan sistem pengarsipan? A. proses memusnahkan dokumen lama, B. metode penyimpanan dan perorganisasian surat agar mudah diakses kembali, C. mengirim surat secara manual, D. menyusun laporan keuangan, E. menyimpan surat dalam format elektronik tanpa backup. Ini jawabannya adalah B ya, metode penyimpanan dan perorganisasian surat agar mudah diakses kembali. Jadi penjelasan dari nomor tersebut, sistem pengarsipan adalah metode penyimpanan dan perorganisasian surat untuk memastikan bahwa dokumen dapat diakses kembali dengan mudah dan cepat saat diperlukan ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 77, salah satu prinsip penting dalam pengolahan arsip adalah menyimpan arsip tanpa mengatur kategori, B. menghapus arsip yang tidak relevan tanpa pencatatan, C. menyimpan arsip dengan sistem pengkategorian dan pengkodean yang baik, D. menyimpan arsip secara acak, E. menghindari penggunaan teknologi dalam menyimpan arsip. Ini jawabannya adalah C ya, menyimpan arsip dengan sistem pengkategorian dan pengkodean yang baik ya Bapak Ibu. Jadi penjelasannya, menyimpan arsip dengan sistem pengkategorian dan pengkodean yang baik memastikan bahwa dokumen dapat diakses dan ditemukan dengan cepat dan mudah ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 78, salah satu komponen utama dari sistem informasi manajemen adalah A. proses pembuatan produk, B. sistem pendukung keputusan, C. sistem pembayaran gaji karyawan, D. prosedur pengendalian kualitas, E. proses pemasaran. Ini jawabannya adalah B. sistem pendukung keputusan ya Bapak Ibu. Kemudian penjelasan, sistem pendukung keputusan adalah komponen utama SIM yang membantu manajer dalam menganalisis data dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tersedia. 79, dalam administrasi umum penting untuk memiliki A. struktur organisasi yang kompleks, kemudian B. kebijakan yang tidak terdefinisi, C. prosedur dan kebijakan yang jelas dan terdokumentasi, D. berbagai jenis perangkat lunak yang tidak terintegrasi, E. dokumen yang tidak diatur dengan baik. Ini jawabannya adalah C ya, prosedur dan kebijakan yang jelas dan terdokumentasi.
Jadi penjelasannya memiliki prosedur dan kebijakan yang jelas dan terdokumentasi, penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas administratif dilakukan dengan cara yang konsisten dan efisien. Nomor terakhir 80 ya. Salah satu teknik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan surat menyurat adalah A. Mengabaikan surat yang tidak penting menggunakan sistem manajemen dokumen elektronik. C. Mengurangi jumlah surat yang dikirim. D. Menyimpan semua surat dalam format cetak. E. Menghindari penggunaan sistem pengarsipan ya Bapak Ibu. Ini jawabannya adalah B. Menggunakan sistem manajemen dokumen elektronik ya. Nah, pembahasan kali ini kita bahas sampai dengan nomor 80 ya. Kita bahas nomor 81 di video selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan pantau terus channel kami dan jangan lupa video ini di-share kepada seluruh teman Bapak Ibu supaya teman Bapak Ibu bisa mengetahui soal ini ya dan bisa menghafal di sini. Kalau tidak menghafal di sini pun boleh ya, dari channel lain boleh ya, seperti itu. Tetapi di sini insya Allah soalnya itu sering muncul dari tahun ke tahunnya ya, seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.